أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا وبأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa lijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak henti-hentinya kita mengajak berdoa, mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, kembali sehat seperti semula. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر بتمم به الخير. رب اشرح لي صدري wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Qala aqsamun najasati al-ma'fuwi anha arba'atun. Al-awwalu ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma'i wa huwa ma la yudrikuhu at-tarfu. Wa thani ma yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'i ka qalilid dami. Wa thalithu ma yu'fa anhu fil ma'i dunath thawbi al-maitatul lati la damalaha sa'ilun kadzubabin wa namlin. Wa rabi'u ma la yunfa'anhu mutlaqan baqiyatun najasati. Allah subhanahu wa ta'ala alamu. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan tentang najis ya. Ada masailun najasati ya, masalah najis ya. Ini yang ke-15. Masalah yang ke-15, aqsamun najasati al-ma'fuwi anha arba'atun.
Jadi bagian-bagian najis yang dimaaf gitu ya, itu ada 4 bagian najis-najis yang dimaaf, itu ada 4 bagian. Yang pertama, mayu fa'anhu fi thawbi wal ma'i. Jadi apa-apa yang dimaaf ya, anhu dari najis itu, fi thawbi wal ma'i, baik itu pada pakaian ataupun di air. Jadi kalau ada najis ini terkena pakaian atau kena air, kan bisa jadi ya, kalau misalkan badan kita atau pakaian kita itu kena najis ya, jadi pakaian kita itu nggak boleh dipakai untuk sholat itu. Lalu di air, jikalau air itu kena najis, kejatuhan najis, maka air itu jadi mutanajis ya, nggak boleh juga dipakai buat bersuci gitu. Nah tapi ada najis yang mayu'fa anhu, dimaafin sekalipun itu kena pakaian kita atau kena jatuh di air. Apa itu? Wahwa ma la yudrikuhu tarfu, yaitu dialah apa-apa yang tidak bisa dijangkau ya, at-tarfu, oleh panca indera. Saking apanya? Saking kecilnya atau saking sedikitnya. Jadi kalau ada najis yang setitik gitu ya, yang kecil, yang tidak bisa kita jangkau dengan at-tarfu, dengan panca indera kita, saking kecilnya itu, maka jikalau dia terkena pakaian atau dia kejatuhan air itu, kejatuhan najis yang seperti itu kondisinya, itu dimaaf gitu. Jadi tetap ya pakaian kita itu bersih, dan air itu pun tetap bersih, tetap suci ya, tidak dianggap mutanajis sekalipun itu kejatuhan najis karena saking apanya? Sedikitnya. Jadi sedikitnya ini di mana? Kategori sedikit di sini. Yang dikata sedikitnya di sini adalah mala yudrikuhut torfu gitu. Jikalau itu najis memang tidak bisa dijangkau, itu saking kecilnya nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi kalau masih bisa dilihat bagaimana? Kejangkau masih sama panca indera, yaitu masih masih najis namanya kan gitu. Nah nanti kategori at-tarfu itu ya, panca indera itu kan bisa jadi penglihatan, bisa jadi penciuman kan gitu. Kan kalau najis itu ada baunya, ada. Jadi kalau ini kita anggap tidak bisa dijangkau, tapi pas kita cium kok ada baunya, ya berarti dia bukan yang dimaaf, karena ada apanya? Masih bisa dijangkau oleh panca indera tadi. Itu. Jadi mayu fa'anhu fi thawbi wal ma'i wa huwa ma la yudrikuhu tarfu. Jadi bagian yang pertama adalah najis yang dimaaf gitu, baik itu kena pakaian atau kena air, jikalau dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera karena dari saking apanya? Kecilnya atau sedikitnya. Lalu yang kedua, watsani ma yufa'anhu fi thawbi ya. Apa-apa yang dimaaf di mana? Di pakaian. Dunal ma'i, tetapi tidak di air. Berarti di pakaian dimaaf nih, tapi di air nggak dimaaf ya. Jadi di air itu tetap jatuhnya apa? Najis juga, tidak dimaaf najisnya tuh. Jadi air yang terkena di sini disebut kaqalilid dami, seperti sedikitnya darah ya, darah itu dikit, kecil banget sedikit, tapi masih kelihatan ya, walaupun sedikit tapi darah tuh jatuh kemana? Kena pakaian. Nah itu yu'fa'anhu fi taubi, itu dimaafin kalau kena pakaian. Tapi kalau itu jatuhnya kemana? Ke air ya, dunal ma'i, maka di luar itu, di luar pakaian, maksudnya kalau dia jatuhnya ke air, maka jadilah dia najis yang tidak dimaaf tuh kalau jatuhnya ke air, sekalipun itu sedikit, itu darah jatuh ke air. Lalu yang ketiga, mayu fa'anhu fil ma'i dunas thawbi ya. Apa-apa yang dimaaf di mana? Di air
akan tetapi dunas saubi, tidak pada apa? Pakaian. Jadi di air dia dimaafin, tetapi kena pakaian dia nggak dimaafin nih, najisnya. Masih dalam kategori najis juga artinya gitu. Yang tidak dimaaf itu. Apa? Al-maitatul lati la damalaha sailun. Itu adalah bangkai. Ya, al-maitah itu kan bangkai. Allati la damalaha sailun. Bangkai binatang yang tidak ada padanya darah. Yang apa? Yang sailun, yang tidak ada darah mengalir. Jadi binatang yang kagak punya darah yang apa? Sailun, yang mengalir tuh. Jadi kalau kita pites itu binatang itu, dia kagak punya apa? Nggak ada darahnya tuh, darahnya nggak ngalir. Itu namanya termasuk najis yang dimaaf kalau dia jatuhnya kemana? Ke air. Tapi kalau di pakaian tetap najis dia, walaupun itu tidak ada darah yang mengalir. Nah, di sini kategori yang ketiga nih. Ya, jadi ini sepakat juga memang ulama-ulama fikih ya, bahwasanya menyebutkan najis ya bangkai binatang yang tidak punya darah yang mengalir, karena saking kecil itu binatang itu darahnya nggak ngalir. Seperti apa? Kadzubabin. Zubab apa? Zubab, laler ya, kan tadi disebut tuh dalam dzubabah itu kan lalat. Wanamlin apa? Semut tuh ya. Kalau semut kalau kita pites ada darahnya? Nggak ada darah yang mengalir dia. Mungkin ada darahnya, mah ada, tapi nggak ngalir darahnya. Jadi kalau kita matiin tuh binatang lalu ada darah yang mengalir, nah itu kategorinya itu najis. Tapi ini ada binatang yang ketika kita pites darahnya kagak mengalir. Itu apa? Mayu fa'anhu fil ma'i. Itu kalau jatuh ke air dimaaf. Tapi kalau kena pakaian tetap najis. Jadi kalau ada laler, ya ada laler hijau lagi, apa lagi laler hijau kan gitu. Itu. Jadi kita pites di mana? Di pakaian. Nah ini dalam fikih masuknya kategorinya apa? Najis juga kan gitu. Jadi lalat, semut, apalagi? Wa kadzalika ba'ud. Ba'ud, nyamuk itu sama juga tuh. Jadi nyamuk itu kalau jatuhnya ke air ya, tapi pites jatuh ke air itu yu'fanhu, dimaafin. Tapi kalau kemana? Ke pakaian ya, pendapat fikih bahwasanya itu termasuk apa? Najis tuh, walaupun kagak ada darah yang mengalir gitu. Jadi tapi kategorinya apa? Maitah, kalau dia mati tuh bekasnya. Jadi dzubab, lalat itu, namal, semut, lalu apa lagi? Ba'ud ya, ba'ud itu nyamuk. Wa kumul, apa kumul? Kutu ya, kutu masuk juga. Kutu jadi di sini disebut kumul itu kutu ya, secara umum kutu apa aja deh. Tapi ada lagi burgus ya. Burgus itu kutu anjing. Kutu anjing, bukan kutu anjing. Kutu anjing kan, burgus ya, kutu anjing tuh. Jadi kalau dia mati ya, pites itu penampakan. Dan juga wa khunfus, kumbang kelapa, khunfus ya, kumbang kelapa itu. Ya apa sih namanya? Kumbang kelapa itu kayak kutu juga tuh, kutu loncat apa namanya gitu. Jarang kita temuin juga. Ini yang banyak juga nih yang kita sering temuin juga. Bakun itu. Bakun itu apa? Yang suka di kasur. Bangsat. Bangsat itu termasuk ya, kalau dia mati itu darahnya nggak ada tuh, nggak ada darah ngalir. Kalau jatuh dia jadi bangkai, jatuh ke air itu dimaaf. Tapi kalau kena pakaian bekas itu jadi najis. Atau wa aqrab, pakai ain nih, aqrab. Kalau pakai hamzah aqrab dekat ya, pakai ain aqrab. Apa aqrab? Kalau kita suka bentol digigit apa? Tetep. Nah, tetep tuh. Ya, binatang tetep ya. Tahu kan ya tetep ya? Lu bukan kandang ayam mah gagak.
Ini mah tetep biasanya di mana? Sama juga di ubin, di karpet itu ada tetep, ada binatang tetep namanya. Yang mulai namain siapa itu tetep ya dia. Tetep. Tetep. Kalau tetep kan berarti apa ya? Ya tetep gitu, ada di jenjang gitu, nggak kemana-mana, tetep gitu. Bisa jadi. Mungkin bisa jadi dibilang tetep karena apa? Di situ-situ mulu orang kenanya di situ. Lu kemarin di sono. Lu kemana di sono juga ditetep kan dia. Bisa jadi. Itu kalau dalam itu akrab. Dan juga wazgun itu. Wazag itu cecak. Ya, cicak gitu. Kalau saya lihat di kampus ya wazgun itu cecak termasuk. Ya, coba cecak dimatiin, ada darahnya ngalir. Nggak ada tuh emang dia wazgun. Jadi kalau jatuh ke air dia apa? Dimaaf tuh. Jadi kalau di sini ada bekasnya itu aja, tetap najis di pakaian. Dan juga zumbur. Ya, zumbur itu lalat juga, tapi lalat penyengatnya. Kan ada lalat biasa yang tibang nggak boleh ada yang bau dikit datang. Nah kalau ini zumbur itu lalat yang bisa apa? Nyengat gitu. Lalat apa namanya itu kategori. Dalam fikih begitu disebut gitu ya, beberapa kategori yang masuk di dalam lada malaha sailun ya, al-maitatul lati lada malaha sailun. Jadi ada binatang yang ketika dia mati jadi bangkai, dan ketika dia matinya itu nggak ada darah yang mengalir. Ini dalam kategori fikih kalau dia jatuh ke air maka dia termasuk najis yang dimaaf. Tetapi kalau kena pakaian tetap najis jatuhnya, nggak dimaaf gitu. Lalu yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqan. Ya. Apa-apa yang tidak dimaaf anhu baginya mutlaqan, secara mutlak pokoknya nggak dimaaf itu. Apa itu? Baqiyatun najasati, yaitu sisa daripada najis-najis itu. Tadi yang bukan apa? Kalau misalkan tadi ada najis yang pertama yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, itu dimaaf. Berarti kalau dijangkau sama panca indera nggak dimaaf kan gitu. Atau kaqalilid dami, sedikitnya apa? Darah. Ya, kalau darahnya banyak, ya baik dipakai atau di air ya tetap tidak dimaaf kan gitu. Atau ketika disebut lada malaha sailun ya, al-maitatul lati lada malaha sailun gitu, ada bangkai yang tidak mengalir darahnya, itu dimaaf di air, kalau dipakai enggak. Tapi kalau misalkan ada binatang yang ketika kita dimatiin itu dipites keluar darah mengalir, itu mah termasuk yang baqiyatun najasati. Berarti apa? Ma la yu'fa anhu mutlaqan, yakni tidak dimaaf gitu. Jadi kalau misalkan bicara najis yang dimaaf, kira-kira yang bagaimana? Ya itu kategorinya itu tadi. Berarti kalau setitik air kencing bagaimana? Dimaaf nggak? Ya kagak. Air kencing berkat setitik juga. Kalau dia lagi makan jengkol, lepesing, bau, begitu. Nggak bisa dimaaf. Ada yang berprasangka gitu. Pernah nggak kencing, habis kencing cebok, habis cebok wudhu, habis selesai wudhu kayaknya ada yang keluar tuh, kayaknya berasa gitu, kayak ada yang keluar. Itu bagaimana tuh kategori? Nah di situ dalam fikih, makanya kita keharusan ketika lagi istinja itu ngapain? Ngurut ya, tanahnu dehem. Kalau laki-laki diapain? Diurut ya. Itu untuk ngapain? Mengeluarkan sisa-sisa air kencing ya, fi qasbatiz zakar itu, di ujung daripada zakarnya. Itu untuk bersih sebetulnya. Jadi kalau masih ada yang tersisa keluar, itu apa? Nggak dimaaf. Kalau dikit mah kagak kali ya. Kalau itu mau nggak, kan kalau yang dimaaf tadi kategorinya. Gitu. Yang dimaaf itu kategori yang tadi kita sebutkan, itu yang ada dimaaf atau tidak dimaafnya. Tetapi kalau air kencing walaupun sedikit, ya nggak dimaaf itu mah. Itu dianggapnya tidak sedikit karena dia tetap bisa diapain? Nah, bisa jadi lewat ciuman, bisa jadi lewat penglihatan atau rasaan gitu, karena masih bisa dijangkau oleh panca indera gitu. Jadi kalau najis yang masih bisa dijangkau oleh panca indera, udah dipastikan najis itu tidak dimaaf. Itu ya.
An-najasatul lati tathuru bil istihalah. Ya. Adapun najis-najis yang bisa suci karena berubah nih. Itu. Emang ada yang tadinya mulanya najis lalu bisa berubah, dia tidak menjadi suci gara-gara ada apa? Gara ada perubahan. Yang penting syaratnya perubahannya itu nanti ada kategorinya kan gitu. Jadi ada najis-najis yang bisa suci dengan berubah. Berubahnya dengan berubah dengan suci. Padahal hakikatnya najis tuh. Tapi bisa disucikan, gitu maksudnya. Najis itu bisa disucikan sehingga menjadi suci. Nah, di sini disebutkan al-istihalatu. Adapun makna istilah itu inqilabus syai'i. Berbaliknya sesuatu. Ya, istihalah itu inqilab, berbalik. Gitu. Ai tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Tahawul, ya berubah tuh ya. Berubahnya dari satu sifat ke sifat yang lain. Yang tadinya najis jadi berubah menjadi tidak najis, itu istihalah. Ada najis-najis yang bisa suci gara-gara istihalah tadi, yaitu berbalik. Ya, berbalik, berubah itu. Tahawul ya, tahawul itu kan merubah. Artinya 180 derajat gitu ya, berubah. Artinya yang tadinya najis berubah menjadi tidak najis tuh. Fatathuru bil istihalati ba'dun najasatil lati la tathuru bil ghasli. Jadi ada sucinya itu dengan istihalah, berubahnya sebagian daripada najis itu, yang mana tidak bisa suci dengan cara diapain? Dicuci. Bil ghasli. Kan kita kalau bicara tentang najis ya, kan ada cara membersihkan najis ya. Salah satunya dengan apa? Ya dibersihin sampai hilang rasa, bau dan rupanya. Atau bisa jadi ketika itu najisnya yang mughalazah ya, dengan basuhan air ditambah dengan tanah atau debu. Dan dengan air kan kategorinya bil ghasli. Tapi ini ada najis yang bisa suci, berubah dia, statusnya tadinya najis menjadi suci dengan istihalah tadi ba'dun najasat allati la tathuru bil ghasli, yang mana najis itu bisa suci, bisa berubah, tapi bukan dengan cara diapain? Bil ghusli, dengan dicuci. Tanpa dicuci itu. Jadi cara mensucikannya itu bukan bukan dicuci. Padahal kategorinya adalah najis gitu. Wahiyya thalathatun. Ini ada 3, ya, cuma 3 kategorinya di dalam kitab-kitab fikih yang lain juga sama ya. Syekh Nawawi juga menyebutkan dalam Syarah Safinatun Najat, dalam Kasyifatus saja disebutkan juga, di dalam Fathul Qorib juga disebutkan juga bahwasanya yang termasuk najis yang istihalah itu ada 3. Yang pertama al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Ya, khamar tuh jikalau dia menjadi cuka dengan sendirinya. Ya, jadi cuka tuh. Kalau cuka najis bukan? Bukan kalau cuka. Tapi kalau khamar tetap najis. Ada khamar itu yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tapi bukan diapain? Ya, bukan ditambahin sesuatu zat atau yang lainnya kan gitu. Jadi ketika disebutkan al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, di situ ay tahawwalat min sifatil khamriyati ila sifatil khalliyati biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Ya. Jadi berubahnya itu si khamar tadi dari sifat khamarnya kepada sifat khalliyah, kepada sifat cuka. Biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha, tanpa dengan menambahkan sesuatu apapun ke dalamnya. Tuh. Jadi berubahnya bukan gara-gara ditambahin sesuatu. Jadi dia berubah dengan sendirinya. Yang tadinya khamar, ya misalkan kalau banyak disebutkan oleh ulama adalah khamar-khamar yang dibikin dari sari buah, kan gitu, dari anggur misalkan gitu. Nah, lama kelamaan ternyata sifat khamarnya hilang, menjadi cukalah dia, tapi dengan sendirinya. Nah itu dia bisa suci. Kan nggak dicuci itu ya. Nah itu kan istihalah namanya. Ya.
Jadi berubahnya itu dengan cara berubah sifatnya itu dengan sendirinya. Tapi ini jarang, kita nggak ngalamin ini gitu ya. Jadi kita ya. Jadi halal ya cuka gitu. Tapi kita nggak ngalamin, nggak nemuin kali ya. Ya nggak nemuin, ya kayak cuka yang ada kita tinggal ya, tinggal apain, tinggal konsumsi ya, pembuatan cuka. Ini andai kata ada gitu ya, khamar yang proses waktu berjalan ternyata ada berubah tuh dia jadi apa? Berubah yang tadinya najis jadi bukan najis dan halal kan gitu ya. Kalau najis kan haram itu dikonsumsi. Itu kalau dalam pengertian beberapa ulama menyebutkan, misalkan kalau misalkan dia ditambahin sesuatu ya di dalamnya itu, misalkan ditambahin apa, tambahin korma atau ditambahin garam gitu, gula gitu atau yang sebagainya, kira-kira bagaimana itu masuknya kategorinya? Nah, andai kata dimasukinnya itu ketika dia bercampur gitu ya, maka dia akan berubah dengan sebab ditaruhin gulanya tadi ya, berarti bukan berubah dengan sendirinya gitu. Jadi yang dimaksud dengan binafsiha di sini adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha, adalah ketika ada khamar yang bisa berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamar itu menjadi tidak najis lagi kalau memang betul-betul berubah jadi cuka itu. Tapi proses secara apa namanya, proses kimianya juga saya kurang paham juga, karena bicara tentang bagaimana khamar itu berubah menjadi cuka ya, proses kimianya mungkin agak panjang juga, mungkin ahli kimia kali yang jelasin gitu ya gitu. Kama qala sahibu safwati zubad wa tadhurul khamru idza takhallalat binafsiha wa in ghalat aw nukilat. Nah, jadi akan suci lah khamar itu jikalau dia berubah binafsiha dengan sendirinya, wa in ghalat aw nukilat, bisa jadi karena ada diambil atau ditambahin sesuatu gitu, tapi dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk an-najasatul lati tathuru bil istihala adalah jildul maitati idza dubigha. Jildul maitati, kulit ya, jilid itu kan kulit, jildun kulit, jildul maitah berarti kulit bangke binatang. Bangke nih, yang kategorinya bangke itu. Idza dubigha, jikalau sudah diapain? Disamak. Jadi kulit binatang yang binatangnya itu adalah misalkan mati bukan dengan disembelih gitu ya. Lalu bagaimana dengan kulit binatang yang mati disembelih? Najis bukan? Ya bukan, dia terhukum sama seperti hukum sembelihan dari apanya? Dagingnya, bukan najis dia mah. Nah sekarang kalau dia matinya apa? Ini hewan nih ya, hewan yang ketika dia mati tidak disembelih kan gitu, kan jadi bangkai dia. Bangkai itu apa? Najis nggak? Bangkai najis nggak? Najis, bangkai itu najis. Lalu kulitnya bagaimana? Kulit bangkai gimana? Ya dagingnya bangkai najis ya, kulit juga jadi najis juga. Tapi apa? Jildul maitati idza dubigha, yang namanya kulit binatang yang bangkai tadi, idza dubigha, jikalau disamak maka terhukum menjadi apa? Suci gitu ya. Jadi suci itu. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura gitu ya. Jadi kulit binatang jikalau itu disamak maka jadilah ia suci gitu ya. Jadi kulit binatang jikalau disamak maka jadilah suci sekalipun dia berasal dari apa? Bangkai. Jildul maitah ya. Kulit daripada binatang yang sudah jadi bangkai. Lalu jikalau kulitnya itu diambil lalu disamak, ketika selesai daripada disamak maka dia kembali kepada suci itu. Padahal nggak dicuci tuh, diapain? Disamak. Disamak itu diapain sih?
dihilangkan bekas apanya? Ya, bekas dagingnya dikerik tuh, dikerok gitu. Yang menjadikan apa? Nanti kategori bersih daripada samak atau tidak, jikalau dia direndam ke dalam air itu nggak ada bau tuh. Tapi pernah dalam riwayat diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berdebat nih tentang perkara kulit yang disamak itu najis atau tidak gitu. Pada mulanya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kulit bangkai binatang walaupun udah disamak tetap apa? Najis. Itu berpendapat seperti itu. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan bahwasanya kalau disamak suci. Gitu. Tapi ini akhirnya ya ulama ya berdebatnya berdasarkan keilmuannya dan juga sportif. Itu masing-masing menyatakan bahwasanya kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwasanya sisa-sisa daging gitu ya daripada bangkai gitu itu dia bilangnya nggak najis dan gitu. Kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kulit binatang walaupun udah disamak itu najis. Ya kan ada perbedaan pendapat, akhirnya disatukan tuh. Ya akhirnya Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya di sisa daging itu jadi najis. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyetujui itu jadi najis. Lalu ketika Imam Syafi'i mendapatkan masukan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang kulit yang sudah disamak itu adalah suci, ya itu jadi suci juga. Nah, itu dua pendapat itu dijadiin satu. Jadi pernah terjadi ya perdebatan gitu. Tapi merujuk kepada hadis tadi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura gitu. Jadi apa-apa bagian daripada kulit binatang ya, bangkai ihabin itu dubigha jikalau udah disamak maka dia apa? Faqad tahura, maka jadilah itu suci itu. Dan juga ada hadis yang lain itu menyebutkan hala akhadtum ihabaha faqad fadawaqtumuhu fantafa'tumu gitu. Jadi kalau ada kulit binatang dari bangkai itu jikalau sudah disamak pada bagtumuhu maka samaklah dia. Apa? Fantafa'tumu, maka manfaatkanlah. Jadi boleh itu kalau udah disamak. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia adalah binatang hewan yang kita makan gitu ya, binatang yang dagingnya itu kita apa? Kita makan, lalu jadi bangkai, lalu kulitnya kita samak, jadi apa dia? Suci dia. Iya kalau emang itu misalkan kulit kambing gitu ya, atau kulit sapi atau kulit rusa ya, pokoknya yang dagingnya diapain? Dimakan. Kalau ayam kagak disamak, ayam kulit ayam gitu. Jadi kalau misalkan dia disamak, itu kan dagingnya kita makan, memang itu disamak, bisa nggak dimanfaatin? Bisa dimanfaatin. Tapi sebagian ulama menyatakan disamaknya itu menjadi suci bukannya najis, dimanfaatkannya bukan untuk dimakan. Gitu ya. Misalkan ada bangkai nih, bangkai sapi. Wah sayang ini kulitnya kita kelet, lalu kita samak, bersih, sehingga nggak ada apanya, nggak ada sisa dagingnya. Jadi ketika direndam di air atau kita ini, udah nggak ada bau apa, nggak ada bau bangkainya. Nah, gitu. Lalu kita ambil, kita apain? Kita potong-potong, kita bikin kerupuk kulit, kita makan, boleh nggak? Nah sebenarnya nggak boleh. Kan gitu. Jadi sucinya itu kalau misalkan untuk diapain? Dimanfaatkan untuk sholat, alas sholat misalkan Nabi lu. Jadi disebutkan fantafa'tumuhu, maka manfaatkanlah ia. Rasulullah mengatakan suruh manfaatin untuk alas apa? Ya untuk alas sholat, untuk apa? Selimut dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Itu. Iya itu kalau kambing, sapi dan sebagainya. Kalau macan bagaimana kira-kira? Gitu. Macan disamak tuh, ya? Macan itu disamak. Ketika disamak lalu dipakai, dimanfaatin, kan gitu. Dibakal apa? Dibakal jaket, tas atau lain sebagainya. Boleh nggak itu kira-kira? Kategorinya apakah itu termasuk yang
jildul maitati idza dubiqa, apakah kulit binatang yang bangkai tadi lalu ketika disamak maka dia menjadi suci, boleh nggak dimanfaatin kira-kira? Ini kan banyak ya kasus terjadi kan begitu. Jadi kalau kulit harimau bagaimana itu? Gitu. Iya, kalau kulit kambing dibakal alas sholat. Kalau kulit harimau bagaimana? Ya, sebagian menyatakan makruh saja. Kalau emang betul-betul dia menyamak ya dengan bersih gitu ya, dan tidak ada yang rontok daripadanya, itu bulu-bulunya, itu masih boleh dimanfaatkan. Itu sebagian membolehkan, tapi sebagian yang lain saking berihtiyatnya gitu maka nggak digunain, nggak dimanfaatin gitu. Karena ya contoh dari Rasulullah kan bicaranya apa? Kambing kan gitu. Lalu kalau harimau bagaimana kan gitu. Sebagian kalau emang itu disamak boleh dimanfaatkan, boleh, tetapi ada juga yang melarang itu. Ini makna dabagi. Sebetulnya makna dabagi itu apa? Menyamak itu kayak gimana sih gitu ya harusnya. Izalatu fadlatil jildi. Iya. Jadi ufunatihi bihirrif ay bi syai'in ladhi'in kal qardi wasyabbi gitu. Wa kusyuri rumani walau kana najisan kadzarakil hamami fayathuru zahiruhu wa batinuhu. Jadi makna mendabag, makna daripada ngapain? Menyamak kulit itu adalah izalatu fadlatil jildi, menghilangkan daripada apa yang masih menempel di kulit itu. Apa? Daging kan gitu. Apalagi yang nempel di kulit biasanya? Lemak kan gitu ya. Gaji ya. Gaji berapa duit gajinya? Itu daging, lemak seperti yang masih nempel di kulit. Apanya? Ufunatihi, bisa jadi apa? Bau. Ya kan berbau itu. Ya, daging ketinggalan di kulit ya lama kelamaan jadi apa? Jadi bau. Yang menjadikan baunya itulah yang dihilangkan sehingga itu masuk dalam kategori menyamak, itu namanya menyamak itu. Atau bihirrif ya, dengan cara bihirrif. Hirrif itu memanaskan. Itu apa, dibakar kan gitu. Sisanya itu dibakar, digarang gitu. Supaya rontok gitu semuanya. Cara menyamaknya kan kalau kita kadang-kadang menyamak pakai apa tuh ya? Pakai kapur kali ya. Ada yang pakai kapur. Bukan pakai kapur tulis, bukan gitu, pakai kapur apa sih ya, kapur sirih ya, nah, kapur sirih itu disamak sehingga betul-betul hilang tuh kotorannya ya. Atau ai bi syai'in ladhi'in kal qaradi wasyabiyah, jadi bisa jadi dihanguskan gitu ya dengan cara kal qaradi wasyabi, berarti dibakar gitu. Wa kusyuri roman, atau bisa jadi dengan dari tumbuh-tumbuhan ya, bisa jadi dari tumbuh-tumbuhan sehingga hilang itu apa namanya, daging dan sebagainya gitu. Dan juga disebutkan di sini walau kana najisan, sekalipun alat yang digunakan untuk mendabag itu adalah kategorinya najis tuh, masih bisa tuh kalau emang dia tidak nempel kepada kulitnya itu. Kadzarakil hamami fayathuru zahiruhu wa batinuhu, seperti kotoran. Kalau di dalam Kasyifah itu disebutkan kotoran burung gitu. Ada salah satu kotoran burung yang bisa ngebersihin apa? Sisa-sisa daripada yang daging yang ada di kulit binatang tuh. Ya, menyamak gitu. Seandainya nggak ada lagi barang lain yang digunakan untuk menyamak, adanya kotoran burung itu masih boleh juga tuh, dibolehkan gitu. Yang penting dia nggak nempel pada zat najisnya itu. Nah di sini disebutkan dhabitul jildi alladhi yathuru bid-dabghi, adapun batasan kulit daripada binatang yang bisa suci dengan cara disamak itu adalah alladhi najusa bil maut, yaitu adalah ketika dia najis dengan, ketika mati dia jadi najis gitu. Ai shara bisababil mauti najisan, karena sebab dia mati itu maka jadilah najis ya, karena matinya bukan dengan cara disembelih lewat syar'i gitu.
Fala yathuru jildul kalbi wal khinzir, akan tetapi tidak termasuk, tidak akan bisa suci walaupun udah disamak. Siapa? Jildul kalbi, kulit anjing, atau jildul khinzir, atau kulit babi. Jadi walaupun disamak kulit anjing sama kulit babi tetap apa? Tetap najis. Dan juga apanya? Barang yang diantara turunannya, ya turunan apa? Turunan anjing atau turunan babi itu. Karena apa? Linajasatihima qoblal mauti, karena memang ya keduanya memang najis, sebelum mati udah najis dia. Ngerti ya? Anjing sama babi najis nggak? Dia masih hidupnya udah najis apalagi udah mati. Kan gitu. Jadi walaupun udah disamak kayak apapun, yang namanya kulit anjing sama kulit babi nggak bakal suci gitu. Atau yang turunannya. Kayak kemarin saya ceritanya apa? Anjing kawin sama kambing. Lahir anak kambing walaupun berupa kambing, tapi karena itu proses ya persilangan antara anjing sama kambing, tetap jatuhnya adalah najis. Ya, boleh juga tuh. Jadi pengecualiannya itu, makanya ulama mengambil mengambil istimbat hukum kalau kulit harimau itu suci atau tidak, mengambil pendapat suci karena apa? Yang kagak bisa disucikan hanya apa? Anjing dan babi saja. Berarti selain itu bagaimana? Bisa disucikan gitu maksudnya. Gitu kan? Kan pengecualian begitu, fala yathuru jildul kalbi wal khinzir, maka tidak akan bisa suci kulit anjing sama kulit babi. Kan cuma dua itu, berarti yang lain bagaimana? Boleh, bisa suci dengan syarat diapain? Disama gitu. Jadi besok kalau ketemu macan mati, kita mau ambil kulitnya boleh nggak? Boleh, yang penting diapain? Disamak bersih. Gimana macan mati di sini kan gitu. Andai kata atau kucing mati, dah kucing kan gitu, kita mau ambil apanya? Kulitnya misalkan itu. Nah, selama dia bukan anjing atau babi dan juga bukan keturunan anjing keturunan babi. Gitu. Jadi kalau ketemu kambing lihat tuh nih bapaknya siapa nih kan begitu. Bin apa ini dia? Gitu. Alamatu taharatil jildi ba'da dabghi, adapun tanda-tanda sucinya itu. Sucinya apa nih? Kulit yang sudah disamak itu apa? Biwusulihi ila halatin bihaitsu law nuki'a fil ma'i lam ya'ud ilaihin natnu. Jadi cari ciri-ciri gimana? Biwusulihi ila halatin. Jadi sampai kepada satu keadaan, bihaitsu sekira-kira keadaannya itu apa? Law nuki'a, jikalau direndam. Di mana? Ini namanya ngerendam di apa? Nuki'a fil ma'i, direndam di air tuh. Jadi bihaitsu law nuki'a fil ma'i, jadi sekira-kira jikalau itu kulit yang tadi udah disamak itu cuci, ciri-cirinya itu direndam di air, lam ya'ud ilaihin nattu. Jadi tidak akan kembali kepadanya apanya? Baunya tuh. Jadi nggak bau lagi dia udah gitu. Jadi kalau misalkan dikata ini disamaknya udah bersih apa belum, kan gitu, udah benar-benar suci atau belum, bagaimana? Biwusuli ila halatin, jadi sampai kepada keadaan sekira-kira kalau kita rendam ke air, kita angkat lagi, kita tungguin beberapa saat, ternyata masih dalam keadaan basah, itu jadi apa dia? Jadi bau lagi, berarti belum apa? Belum bersih samaknya gitu. Jadi kalau udah betul-betul suci, walaupun udah direndam di air, dalam keadaan basah atau dalam keadaan lembab, dia kagak bau gitu. Berarti kalau dalam keadaan lembab atau basah dia bau, berarti dia belum suci itu, samaknya juga belum bersih. Kama qala sahibu safwati zubat wa jildu maitatin siwa khinziri bar wa kalbin ayyudbag bihirrifin tahur. Ya. Adapun kulit bangkai itu selain daripada anjing dan babi, ayyudbag bihirrifin tahur, dengan menyamaknya, memanaskannya itu, maka jadilah dia suci selama bukan anjing atau babi itu. Watsalitsu, adapun yang ketiga, ma sara
hayawanan kadudil ladzi yakhruju min jifatil hayawani al jismi ba'dal mauti fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Yang ketiga itu yang termasuk istihalah, artinya najis yang bisa suci dengan sendirinya. Apa dia? Masoro hayawanan, apa-apa yang berubah menjadi hewan. Yang tadinya dia apa? Najis, bangkai misalkan, tapi lama kelamaan berubah jadi apa? Hewan. Apa? Kadudi, seperti ulet atau belatung. Belatung itu suci. Dalam fikih belatung itu suci. Sekalipun apa? Alladzi yakhruju min jifatil hayawanan. Sekalipun dia keluar daripada jifah. Apa jifah? Bangkai. Ya. Jifatil hayawan, dari bangkai binatang. Al jismi ba'dal maut, atau dari tubuh binatang yang sudah mati, ba'dal maut. Fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Karena sesungguhnya dia keluar dari apa? Dari bangkai yang tadinya najis. Jadi kalau dia bukan bangkai lagi rupanya seperti apa? Kan binatang yang baru kan? Kan gitu. Makanya dalam fikih menyebutkan kalau dia itu ada bangkai lalu keluar apa lagi? Belatungnya, maka belatungnya itu adalah suci. Akan tetapi tidak semua yang suci itu bisa dimakan. Itu ya, jadi mentang-mentang, oh belatung wah suci nih, suci. Diraup itu halal. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Gitu. Tapi dalam kategori suci atau tidaknya dia ya ketika terkena pakaian, maka kategori belatung itu adalah suci. Lah kan dia keluar dari bangkai. Tapi apa? Kesepakatan fikih masoro hayawanan, maka dia apa-apa yang jadi hewan. Tadi bangkai jadi apa? Hewan. Artinya jadi binatang baru gitu. Maka kalau begitu kategorinya dia bukan najis gitu. Yang paling umum adalah apa? Dud itu apa? Dudah itu apa? Ulet gitu ya. Kadudil ladzi yakhruju min jifatil hayawan. Kalau misalkan ada ulet yang keluar dari bangkai hewan, kita nggak nyebut ulet dia apa? Belatung nyebutnya. Ya berarti dalam kategori ini belatung itu suci, tapi tidak semua yang suci itu bisa dimakan. Wah itu kemarin saya ngaji, katanya belatung itu suci, walaupun keluar dari bangkai binatang, udah busuk, tapi ada belatungnya. Belatung itu suci, bukan termasuk najis. Kalau begitu besok kita bikin oseng-oseng belatung, gimana kira-kira? Lah kagak bisa, tidak semua yang suci itu halal dimakan. Jadi masoro hayawanan gitu ya, apa-apa yang berubah menjadi hewan najis gitu ya. Jadi bangkai itu kan najis. Tapi dia berubah jadi hewan yang baru seperti apa? Dudah itu tadi, ulet bangkai berarti apa? Belatung. Maka belatung itu termasuk yang bukan najis. Tapi di sini ditambahin lagi, wa ba'duhum yazidu minan najasati allati tathuru bil istihalati. Ada lagi, bukan hanya 3 ini. Pada ghalibnya memang 3 ini saja. Sebagian ulama menambahkan ada beberapa najis yang bisa jadi suci dengan istihalah. Nanti inqilabus syai', ya. Berubah dia dengan sendirinya. Apa itu? Inqilabad dami labanan. Jikalau berubahnya darah itu menjadi labanan. Apa laban? Susu. Kalau ada nih, ada darah berubah menjadi susu dengan sendirinya itu. Atau ada darah yang berubah menjadi apa? Wamanian. Apa mani? Ya, mani itu. Kalau dikata wa alaqatan wa mudghatan itu, atau yang bisa berubah menjadi alaqah atau menjadi mudghah, jadi gumpalan daging. Andai kata itu ada gitu, inkilab ya, berubahnya itu sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Atau juga wan kilabadami zobiyati miskan ya,
berubahnya darah yang ada di tubuh kijang, miskan menjadi apa? Misik, ya, minyak, menjadi minyak tuh. Minyak misik. Makanya minyak misik yang asli itu dari mana? Dari kijang tuh. Tubuh kijang yang kemarin kita sebutkan adalah itu bukan darah yang najis, ya. Itu termasuk di dalamnya adalah yang ada di tubuh kijang. Itu miskan, wa ghairu dzalik, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi inilah yang termasuk di dalam najis-najis yang bisa suci, ya, dengan sendirinya. Itu diantaranya adalah khamar yang bisa berubah menjadi cuka dengan sendirinya, atau jildul maitah, ya, atau kulit binatang yang sudah mati, jikalau disamak maka dia tidak lagi menjadi najis. Atau yang ketiga adalah masara hayawanan, apa-apa yang berubah jadi hewan yang tadinya najis lalu berubah menjadi hewan, maka hewan itu adalah tidak termasuk najis. Maka tiga inilah, ya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum siap. Kalau kan tadi kan dibilang kalau air kencing walaupun setitik aja udah dimaafin. Terus kalau misalkan kita lagi di mall atau tempat umum kan urinoirnya kan berdiri, kan nyiprat tuh. Kalau misalkan kita bersihin pakai tisu basah ataupun kita usaha elap tisu dengan tisu yang dibasahin ke celana kita, itu apakah itu menghilangkan najisnya atau gimana? Jadi yang termasuk cara menghilangkan najis yang mutawasito, itu mutawasito ya jatuhnya, bukan yang mukhafafah. Kalau mukhafafah itu adalah najis yang kategorinya ringan, sangat ringan, ya. Kan mukhafafah itu hanya ada satu najis mukhafafah, air kencing bayi laki-laki yang belum konsumsi selain daripada air susu ibunya, gitu ya. Itu najis yang mukhafafah tuh. Jadi air kencing anak laki-laki nih beda. Karena emang beda kalau air kencing perempuan sama air kencing orang laki beda. Kalau kencing orang perempuan rada kasar, kan gitu, rada ganas ya. Itu kalau kencing di atas karpet bisa melepuh, kan begitu. Itu kalau kencing anak laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, jikalau terkena pakaian kita itu najisnya najis mukhafafah. Karena kencing yang begitu belum ada apanya. Belum ada baunya tuh. Belum ada kategori kotornya, bro. Jadi cara ngebersihinnya cuma diapain tuh? Dicipratin air, ya, diusapin air juga udah jadi tuh. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya air kencing, ya kalau kita kencing di urinoir itu ya kan berdiri gitu. Atau karena urinoir itu dekat gitu jaraknya dari kita kencing, lalu dia memantul, nyiprat, lalu kena pakaian kita yakin kalau itu kena air kencing itu, lalu kita berusaha untuk ngebersihin dengan cara membasahi misalkan tisu kita. Nah, ini najis yang sifatnya mutawasito. Kan mutawasito ada dua. Ada yang najis itu masuknya najis ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau najis ainiyah adalah najis yang ada apanya? Ada rasa, bau, atau rupanya, itu ainiyah. Jadi kalau dikata najis itu ada rupa, ada bau, atau rasa, salah satu dari tiga kata itu, maka itu termasuk najis, masih najis ainiyah. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang kita tahu itu kena najis, tetapi pas kita cium kok nggak bau, kita lihat kok nggak ada warnanya, nggak ada rasanya juga, tapi memang kita tahu itu kena najis. Itu najis mutawasito juga, tapi yang kategorinya adalah hukmiyah. Kita lihat zohirnya kagak ada, tapi dari segi hukum dia termasuk hukum najis. Nah, najis yang sifatnya mutawasito, cara membersihinnya, kalau dia najisnya ainiyah yang kelihatan, berarti tadi kalau celana itu kena apa? Kena najis, kelihatan nggak di celana itu? Kelihatan pasti, titik air kan gitu. Andai kata nggak kelihatan titik air, kita cium,
Lalu kalau ketika kita cium ternyata bau tuh. Nah, najis yang sifatnya ainiyah ini tadi yang masuk dalam kategori najis pertengahan mutawasito, cara membersihkannya adalah dengan dialirin air. Berarti kudu basahnya bukan karena dilap, tetapi diapain? Dengan cara air yang mengalir. Ini andai kata nih. Jadi andai kata misalkan nih, ini ya contoh aja gitu, misalkan ini baju saya nih kena najis di sini, kena kencing, ya kan, najisnya najis mutawasito kencing. Kan syaratnya tadi dengan menghilangkan rasa, bau dan rupanya. Dengan apa? Jaryanul ma'i, dengan mengalirkan air. Lalu ada air nih, seapa? Segayung. Ini yang tadi kena najis saya apain? Saya celupin. Bagaimana? Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Jadi apain? Mengalir. Jadi bukan pada air yang ada pada wadah itu. Jadi diapain? Dialirin sampai betul-betul hilang apanya? Rasa, bau dan rupanya kalau dia ini. Tapi kalau hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya cukup dikenain air aja. Nah, sekarang mau dicari rasa, bau, rupanya di mana? Ya maka nggak ada. Tapi kita tahu nggak itu kena najis? Tahu. Tapi secara hukum itu masih ada najisnya. Dengan cara apa? Ya udah cukup dikasih air aja. Gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu itu ainiyah, maka mesti apa? Ya mengalir airnya. Jadi nggak bisa diapain? Direndam. Nah, gitu, dicelup nggak bisa. Tapi diapain? Kudu air. Dan juga dengan air yang suci mensucikan. Dilema itu emang. Ya, kalau bicara orang kencing dengan apa? Urin air itu ya. Itu karena bisa jadi kalau dia berihtiyat ya, menjaga-jaga, hati-hati, misalnya jangan sampai nyiprat nih, bagaimana caranya? Ya kan sekarang urin air juga ada tambahan mikanya tuh. Ya kan udah ada mikanya tuh, agar supaya nggak nyipratnya di mikanya doang tuh. Kan gitu. Memang ya ada orang yang kagak nyaman juga itu ya, gitu. Tapi emang fasilitas dikasih yang begitu, mana gitu. Kita tahan ya kencing batu ntar kan gitu. Kencing juga dah. Nah, gitu. Tapi kategorinya begitu tuh. Jadi kalau dia masuknya najis yang mutawasito, udah gitu ainiyah lagi. Ya kan, ada baunya atau ada rasa, ada rupanya. Ya tetap cara menghilangkan najis yang pertengahan itu, yang mutawasito itu adalah dengan, kalau yang ainiyah hilang itu ketiga-tiganya dengan cara mengalirkan air. Jadi bukan dicelup gitu. Apalagi kalau air itu sedikit ya. Yang bakal nyelup itu airnya sedikit. Berarti air yang sedikit kalau kena najis jadi apa? Ya, jadi mutan najis dan gitu. Lah kita nyuci najis dengan air mutan najis bisa nggak? Ya kagak bisa. Kan mesti dengan air yang suci mensucikan. Gitu. Lagi? Cukup? Ya. Misalkan nih kawan kita kan yang pelihara anjing nih, Ustaz. Terus dia misalkan habis main sama anjingnya, terus kita salaman, itu najis transfer apa nggak? Transfer duit mendingan ya. Makanya kalau bicara najis itu kan apanya? Liurnya. Lalu ada orang bilang, wah kan yang penting kita jaga betul nggak kena najisnya dah kan gitu. Nah sekarang siapa yang ngejamin? Itu makanya ihtiyatnya madhab Syafi'i itu ketika bicara anjing itu najis yang mughallazah, ada ihtiyatnya, artinya ada kehati-hatiannya. Kalau bisa jangan sampai mendekati gitu. Kalau misalkan dia dijamin betul kalau emang itu dia bersih dan suci nggak apa-apa. Tapi sekarang siapa yang ngejamin? Kalau kita salaman sama dia itu kalau kagak habis megang anjing atau tidak kan begitu, khawatir begitu. Ya, makanya kalau misalkan dalam Islam juga dibolehkan melihara anjing, boleh. Tapi dalam kasyifatus saja dibolehkan melihara anjing kalau ada ilatnya, dan ilatnya diterima oleh syar'i kan gitu. Salah satunya kebolehan melihara anjing adalah orang yang punya peternakan yang luas dan tempatnya jauh dari
rumah. Dia untuk ngapain? Jaga kan gitu. Kalau untuk jaga rumah boleh nggak? Boleh, tapi jauh kan tempatnya, di luar kan, bukan jadi satu kan begitu. Dibolehkan juga. Kalau anjing bakal lucu-lucuan boleh? Ya kagak boleh, udah itu mah haram kan gitu. Ilat yang dibolehkan itu anjing untuk penjaga, boleh tuh anjing penjaga. Itu kecuali memang hartanya banyak dah. Gitu, khawatir itu diambil orang. Kalau menjaga apa namanya? Penjaganya itu keamanannya hanya orang, itu nggak bisa dah. Tibang hansip bersenjata dong ya. Tidur mulu kan begitu. Kalau anjing kan ya naluri binatang berbeda tuh. Makanya dia pakai anjing misalkan untuk kepentingan tertentu boleh kan gitu. Kayak anjing pelacak kan itu boleh aja kan, dalam Islam dibolehkan. Ada ilat namanya. Karena ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anjing yang kagak bisa dilakukan oleh manusia ketika itu. Tapi dengan cara ihtiyat, dia berhati-hati. Ya kalau misalkan kita khawatir ya, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Nabi, hindari sesuatu yang meragukan oleh kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan gitu. Kalau mau pengen salaman jadi khawatir, ragu karena emang bener habis ngelihat dia main sama anjingnya pada jilat-jilat atau semua itu. Apakah itu mentransfer najis? Kalau memang itu apa? Basah ya bisa mentransfer kan begitu. Gitu. Salaman dulu ah. Salaman malu sampai salaman sama anjing gitu. Jangan gitu. Tersinggung orang gitu. Ihtiyat gitu ya, jaga-jaga. Khawatir, kalau emang ada kekhawatiran, keraguan-raguan, ya kata Nabi kan da'ma yuribuka ila mala yuribuka. Jadi tinggalkan apa yang menjadi keraguan-raguan dalam diri kamu kepada hal-hal yang tidak meragukan. Itu memang ada itu. Ada teman gitu. Iya. Salam mimbain gitu ya. Kalau kata lagu Gambus mah salam mimbain gitu. Salam dari jauh gitu. Gitu. Lagi? Cukup? Enggak ada? Cukup ya? Kalau ibu-ibu saya tawarin pertanyaannya pakai tulisan. Kalau ibu-ibu ditawarin, kalau ini mah ditawarin juga enggak? Saya khawatir kagak bisa jawab, tertanya susah bener lagi kan gitu. Saya jawab begitu. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak, PR buat saya. Saya nggak maksain untuk menjawab, khawatir jawabannya justru malah menyesatkan kan gitu. Kalau bisa jawab, saya jawab. Ya bisa jadi mungkin ada yang apa namanya suaranya mahal gitu, jadi nggak bisa dikeluarkan di sini, dituliskan aja dengan tinta emas kan gitu. Ya, pertanyaannya di sini boleh gitu. Silakan. Nggak lagi? Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kita sambung lagi nanti. Aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Ini baru nanti masuk nih. Bagian-bagian najis dan bagaimana kaifiyat ya, tata cara untuk membersihkannya. Dan nanti baru masuk yang najis yang mughallazah ya, mutawassithah sama mukhaffafah, ini nanti baru kita bahas insyaallah minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.